Selamat datang di Kolom Struktur Podcast. Ya, selamat datang kembali bersama kami di sini yang akan membahas tentang tata krama dan etika, yang dimana ada beberapa rekan-rekan di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Mata Chania Budistianti, dan ada rekan saya Rendra Abdillah. Saya Dinda Putri Maharani. Saya Vicky Nur Suko Triwidodo. Saya Muhammad Al-Jabar. Saya Syarif Nurkafid. Saya M. Nafal Ramadan. Saya Alvin Disairawan. Saya Kresna Mutwibowo. Saya Muhammad Rafi. Saya Elisa Stefani Sugandita. Saya Siti Fauzia. Ya, seperti yang saya bahas tadi, kita di sini akan membahas dan mendiskusikan tentang apa itu tata krama dan etika. Ya, di sini saya akan mengulik menurut pendapat pribadi dari rekan-rekan semua tentang yang pertama, yaitu pengertian tentang etika. Mungkin ada yang mengetahui apa saja pengertian dari etika tersebut. Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Menurut saya, etika sendiri terdiri dari tingkah laku, kesopanan, dan norma. Norma sendiri memiliki aturan yang berada pada suatu kelompok masyarakat. Menurut saya, etika sendiri harus ditekankan kepada orang yang lebih tua. Kita harus beretika kepada orang yang lebih tua, siapapun yang kita lewati, maupun di lingkungan sekitar kita maupun dimanapun. Kalau menurut saya sendiri sih, etika tuh nggak cuma buat orang yang lebih tua ya, tapi buat semua orang, dari muda, dari tua ataupun seumuran gitu. Nah, terus etika itu kan juga sifatnya universal, yang berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu lah. Dan karena itu etika tuh bisa punya kekurangan ataupun kelebihannya. Dari saya sendiri, menurut Siti Fauzia tadi kan ada 3, yaitu ada tingkah laku, kesopanan, dan juga norma. Dari saya mungkin dari tingkah laku sendiri, yaitu entah bagaimana cara orang merespon terhadap orang lain dengan mungkin menundukkan kepala, atau bagaimana dengan tingkah laku itu sendiri mungkin bisa mencerminkan etika dari seseorang tersebut. Gitu ya. Kalau aku tadi kan ada juga kan kesopanan. Kalau bagi aku sopan itu sama kayak sopan santun ya. Itu tuh dari memang sikap kita, sifat dari diri kita. Kayak yang dibilang tadi kan, bukan hanya sama orang yang lebih tua, sama orang yang sebaik kita, di bawah kita. Kayak mana cara memperlakukan orang itu menggunakan sopan santun, menggunakan sikap dan sifat kita yang baik, ramah, dan menghargai. Itu menurut aku. Ya, dari pendapat dari Siti Fauzia, terus dari rekan semua juga. Jadi etika itu memiliki pengertian yang sangat luas ya. Dan di sini untuk manusia sendiri memiliki sifat etika itu memiliki beberapa contoh yang harus ditetapkan dalam kehidupan, bukannya begitu? Nah, sebaiknya gimana kalau semuanya kita akan bahas lagi nih lebih dalam. Seumpama kita akan bahas tentang contoh-contoh sendiri dari etika lebih spesifik lagi. Bisa mungkin ada yang mengetahui atau yang akan mengungkapkan pendapat yang menurut pribadi masing-masing. Menurut saya, etika seperti yang dibicarakan oleh Elisa tersebut, yaitu itu berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk ke orang tua saja. Misalnya, lalu contoh dari beretika itu kita harus dapat menghargai orang, lalu kita dapat berpikir kritis, tidak boleh menyudutkan dari orang yang salah tersebut. Lalu dalam beretika tersebut memiliki beberapa pengertian, yaitu dalam etika berpakaian, etika dalam berkendara ya, mungkin, lalu ada etika dalam bersikap. Ada yang mau nambahkan lagi mungkin tentang cara berpakaian atau gimana sopan santun gitu? Sedikit menambahkan ya, dari etika berpakaian tadi kan bisa kita ada contohnya juga ya. Kalau berpakaian itu kan kita harus menempatkan diri kita. Jadi kita itu tidak mungkin kan berpakaian secara yang tidak menutup aurat di lingkungan yang Islamik sekali ya. Jadi kita harus menyesuaikan cara berpakaian kita di lingkungan tersebut. Jadi sangat luas ya untuk contoh-contoh dari beretika yang lebih spesifiknya, apalagi dari zaman sekarang kan banyak
secara dari pemuda-pemuda atau teman apa masyarakat semua yang salah dalam berpakaian, bisa seperti itu. Jadi lebih ke kembali ke pribadinya masing-masing dan cara dia beretika yang baik dan benar, bukan seperti itu. Iya. Mungkin ada yang mau menjatuhkan atau apalagi tentang pengertian etika sebelum kita masuk ke sebab kedua. Menurut saya ya, saya juga mau memberi contoh tentang beretika berkendara. Beretika berkendara itu kita seperti memakai helm saat berkendara kemanapun, walaupun itu dekat, kita harus tetap memakai helm karena keselamatan nomor satu. Ya, Boleh. Jangan lupa surat-suratnya. Oke, selanjutnya akan membahas yang sebab kedua nih. Tadi habis membahas tentang etika, sekarang tentang ke tata krama. Seperti yang tadi kita akan membahas dulu apa itu pengertian dari tata krama sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tentang tata krama. Menurut saya itu tata krama itu tentang aturan-aturan yang tidak tertulis maupun tertulis maupun tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Contohnya kayak ya dalam kehidupan masyarakat kita harus menghargai orang lain seperti itu. Jadi tata krama itu penting ya, bisa kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Tata krama sendiri itu enggak mencakup skalanya enggak kecil. Jadi kita tata krama untuk segala usia, baik itu yang sudah tua maupun yang masih muda. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Mungkin ada yang mau nambahin? Mungkin dari saya mungkin lanjut ya, dari fungsi dari tata krama tadi sendiri itu ya seperti peraturan-peraturan di kehidupan kita, seperti biasanya untuk mengatur jalannya kehidupan kita bersosialisasi dengan orang lain. Seperti tata krama tadi kan mengatur kita saat seperti kita sedang berhubungan dengan orang lain seperti apa, lalu ya itu kan semua ada tata kramanya, ada peraturan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi guna tata krama tadi sendiri itu untuk ya itu mengatur jalannya kehidupan sosial kita bersama orang lain, mungkin seperti itu. Jadi tata krama sendiri itu lebih menyudut ke tingkah laku juga kan, seperti seperti etika tadi. Yang disebutkan oleh Mas Krisna tadi ada memiliki peraturan sendiri. Nah, dari tadi itu kita sudah sedikit menyinggung nih tentang contoh-contoh dari tata krama. Nah, lebih memperluas lagi. Mungkin ada dari para penonton nanti yang mungkin agak bingung secara spesifiknya nih contoh-contoh dari tata krama. Mungkin bisa dibahas satu persatu lagi contoh-contoh dari tata krama. Mungkin ada yang mempunyai salah satu contoh dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa disebutkan satu persatu secara spesifik lagi. Menurut saya contoh tata krama itu bisa seperti kata minta tolong, terima kasih, ataupun minta tolong, terima kasih, dan juga minta maaf. Tiga kata itu menurut saya penting di kehidupan sehari-hari, dan juga tiga kata itu harus diajarkan mulai dini juga. Apabila kita mau meminta sesuatu, kita harus mengucapkan tolong atau minta tolong, baik itu di kalangan seumuran ataupun yang lebih tua. Di situ kalau kita udah menerima sesuatu ataupun udah meminta sesuatu, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut. Lalu jika kita ada salah kepada seumuran ataupun yang lebih tua, kita bisa mengucapkan kata minta maaf. Seperti itu. Izin menambahkan, selain itu ada juga contoh tata krama yakni berbicara. Karena ketika kita berbicara, orang bisa menilai kita dengan cara berbicara kita. Kita harus berbicara menggunakan bahasa yang sopan, tidak ada unsur sara, dan menggunakan 3M tadi, meminta, minta tolong, makasih, dan maaf. Iya, jadi banyak juga ya contohnya, tapi dari kalangan sekarang tuh kayak jarang gitu ada yang mengucapkan kata terima kasih, tolong, dan maaf. Jadi kayak minimnya tata krama di lingkungan yang saat ini. Dan mungkin lebih ditegakkan lagi ke depannya. Ya mungkin ada yang memiliki contoh lagi yang bisa memberikan nanti gambaran buat para penonton yang melihat ini untuk lebih menetapkan, lebih menanamkan lagi tata krama yang lebih dalam.
Ada yang mau menambahkan mungkin? Mungkin ya, mungkin itu kayak apa ya, kita harus nerapin 5S kayak senyum, salam, Oh, iya. sapa, sopan, dan santun. Itu kita harus terapin. Jadi nggak apa ya, nggak asal bicara aja, cuma bicaranya kayak sopan banget, harus tahu tata krama. Tapi kita juga harus diiringin dengan senyum dan salam terlebih dahulu. Oke, itu aja sih. Lebih penerapan 5S ya. Iya. Jadi kak, seumpamanya kurangnya kata terima kasih, maaf sama tadi ya harus menempatkan lagi 5S-nya tersebut. Ada yang menambahkan lagi mungkin dari contoh-contoh tata krama? Sedikit menambah ya dari pernyataan Noval ya, tata cara berbicara itu tidak hanya kayak meminta tolong dan maaf dan terima kasih ya. Kita juga harus menerapkan cara bicara yang benar ya. Oh iya. Dengan cara kita tuh simpelnya aja kayak nada. Dari nada sendiri kan kita harus tahu ya kayak tinggi rendahnya nada kita. Karena kalau tinggi nada kita saat kita berbicara itu juga bisa menyinggung seseorang. Jadi kita harus menerapkan nadanya sendiri dengan benar. Ya dilihat juga dari banyaknya sekarang kayak penempatan anak kecil yang kurang intonasinya ke orang tua atau gimana penerapannya kan kurang tepat ya kalau seumpamanya kita menggunakan nada tinggi atau gimana, lebih ke penerapan tata krama juga. Iya. Ya ada lagi yang mau mungkin gimana? Saya mau nambahkan. Jadi kayak tata krama di setiap daerah itu berbeda kayak. Contoh tadi cara berbicara. Orang Jawa kalau berbicara tuh selalu kayak kalem, halus. Iya. Beda kalau kayak sama orang Batak ya kan. Nadanya tinggi. Jadi kayak setiap daerah tuh kayak memiliki ciri khas masing-masing dari tata krama tersebut dalam berbicara. Bersikap pun juga bisa berbeda setiap daerah. Ya berarti kembali ke personalnya pribadi Iya, sendiri-sendiri. personal. Dan kita harus menyesuaikan ya. Menyesuaikan ya. Banyak juga yang salah mengartikan dan salah menyesuaikan diri. Kebanyakan Lebih begitu. ke toleransi. Ya. Ya. Tata krama toleransi ya masih Sambil nyambung. Iya. Tetanggaan. Iya. Ada yang mau menambahkan mungkin dari ada yang pendapatnya masih dari tadi belum diungkapkan atau gimana, bisa nih kita diskusi bareng-bareng atau yang mau diungkapkan gimana? Iya sih, kayak yang kata Raffi tadi kan aku perantau nih kan. Kebetulan suku aku Batak. Kalau orang Batak kan terkenal emang nadanya tinggi-tinggi. Sebenarnya nggak marah, cuman kayak nadanya memang dasarnya tinggi gitu. Aku ngerasa banget kultur shocknya aku nyampe Jawa, semuanya tuh kayak kalem-kalem, semuanya tuh pada adem-adem gitu. Terus sunyi gitu kan, mereka jarang ngomong juga. Tapi itu pelajaran bagi aku. Nggak bisa aku samakan cara aku ngomong di rumah sama cara aku ngomong di sini. Itu jadi pelajaran di aku juga. Yang tadi benar, toleransi. Kayak teman aku ini orang Jawa, dia nggak bisa dengerin bentak-bentak. Mungkin aku nggak bentak dia, tapi dia merasanya aku bentak dia. Dia ngomong sama aku kayak, Elisa kan kita sekarang, kamu kan udah di Jawa nih, jadi kamu ngomongnya kayak diubah lah gitu. Soalnya nggak semuanya orang kan terbiasa dengan cara ngomong orang Batak, karena ini di Jawa. Di situ sih aku belajar kayak mana toleransi juga, lebih menghargai teman aku yang Jawa-Jawa. Oh, secara nggak langsung ini udah memberikan contoh dari tadi yang disebutkan juga dari Siti Fauzia yang menerapkan tentang menempatkan diri kan. Terus tadi juga Kak Elisa juga menyebutkan kalau seumpamanya suku Batak nadanya tinggi atau gimana. Jadi sekaligus nih memberi pelajaran atau memberikan contoh, sekalipun Kak Elisa juga secara nggak langsung memberikan contoh penetapan tata krama yang baik dan benar di lingkungan yang baru. Bukan seperti itu kan? Iya. Ada yang mungkin lagi apa gimana? Kalau saya kan asalnya kan SMP saya pindah dari Nganjuk ke sini. Mungkin kebalikannya dari Elisa ya. Elisa kan dari sana kan tinggi, ke sini kan katanya kalem gitu kan ya. Kalau saya sih kebalikannya, dari Nganjuk kan orangnya kalem, santun, lemah lembut lah. Saya ke sini pindah kaget. Gimana ya? Nadanya agak tinggi, cuma bahasa kasarnya itu ada tambahnya gitu loh. Kayak imbuhannya. Iya, Kayak ada sejak Ibuan. verb.
Itulah kan jadi kaget ya. Gimana kayak biasanya sopan gitu, santun, kayak lemah lembut, kok kesini kasar begini. Mungkin culture shocknya beda Ya ini banget Mas Vicky mau tanya, dari tadi yang katanya di Nganjuk lebih kalem, Iya. terus masuk sini lebih kayak yang kasarnya lebih kasar atau dengan tinggi ya. Ini buat Mas Vicky pribadi saya mau tanya, lebih banyak sekarang menempatkan diri yang dari Nganjuk apa yang masuk dari lingkungan baru yang di Surabaya? Ya gimana ya, karena nggak mau beradaptasi. Nah, jadi ya agak Kasar dikit ya. Dikit banget. Kalau bisa kalem bisa, kalau diajak kasar bisa. Jadi lebih ke menempatkan diri lagi. Iya. Tapi tetap harus menerapkan tata krama sama etika. Tepat sekali. Kelas 5 ya. Ada yang mungkin akan apa mencurahkan gimana pengalaman pribadinya mungkin dari cara kalian melakukan tata krama sendiri atau dari gimana? Dari kalian pribadi ini yang mungkin udah menerapkan tata krama mungkin ada yang bisa menyebutkan bagaimana? Dari Kak Elisa sama Kak Vicky tadi kan udah. Saran ya. Oh ya. Dari buat Mas Vicky tadi ya. Kan katanya shock ya. Dia dari Nganjuk ke sini makin kasar omongannya ya. Pinter-pinter pilih lingkungan aja ya. Iya sih. Siap. Terus kamu harusnya tahu kan, bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang salah. Jadi kalau memang itu salah ya jangan dilakuin. Kembali ke personal pribadi. Iya. Betul. Tapi memang pengaruh yang lebih besar tuh Lingkungan kebanyakan. Dan sekarang kan juga kebanyakan anak-anak kecil yang salah pergaulan atau salah gimana, salah sampai lupa jalan dari orang tua yang di rumah yang menerapkan banget nih tentang apa tata krama dari pribadi. Mungkin bisa udah ditutup atau gimana, ada yang mungkin nambahkan lagi? Saya di sini hanya mau menambahkan contoh ya. Dari tadi kan kita ngebahas tentang bahasa dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kita melupakan etika di meja makan. Saat kita makan, alangkah baiknya tidak ngecap dan menghabiskan makanan kita untuk menghormati yang memasak. Nah itu aja sih. Mungkin dari suara piring mungkin biasanya kan ada Sendok, iya. dari piring gitu kan, tek. Lebih ke minor sih ya. Iya. Table manners. Tadi ini Mas Krisna kayaknya mau menambahkan atau gimana? Untuk yang di meja makan tadi ya, apa ya, kalau di meja makan mungkin lebih baiknya itu seperti HP itu diminggirkan dulu ya, seperti yang sekarang modern kan apa-apa HP kan sekarang ya, kayak nggak bisa lepas. Jangan lupa dokumentasi terlebih dahulu sih biasanya. Kalau bisa mungkin sama keluarga, misalnya kita ini kan bareng-bareng sama keluarga, itu HP diminggirin dulu. Jadi mungkin ya kita ngobrol ya sambil makan kan, kita kayak itu waktu kita sama keluarga. Berkumpul ya, itu mungkin bisa ngobrol, mungkin ya habis apa, mungkin ayahnya tadi dari pagi sampai sore baru pulang kan, jarang ketemu, akhirnya kan bisa ngobrol enak. Kalau misal kita sambil HP-an sama aja kan, kita kayak ya udah nggak, meskipun kumpul tapi rasanya jauh gitu kan rasanya. Ya mungkin itu aja sih. Ya dari mungkin cukup dari waktu juga apa, mungkin dari tadi sudah berbincang sangat banyak. Saya akan menarik kesimpulan dari beberapa rekan tadi yang menyebutkan, dan etika sendiri itu memiliki arti yang sangat mendalam, dan itu lebih ke bagaimana kita memberikan pedoman dalam hidup kita masing-masing, gimana cara kita menyikapi dari tingkah laku kita pribadi, dan menarik banyak banget kesimpulan yang contoh seperti yang mulai dari tata cara berbicara, makan, berpakaian, terus tadi juga dari hal kecil pun yang makan kita sudah kebiasaan lebih fokus ke gadget atau gimana. Mungkin cukup sekian diskusi kita hari ini. Dan apabila ada salah kata dalam pembahasan kita kali ini, saya meminta maaf dan terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih buat yang menonton dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Kira-kira ikut jadi ngomong wassalamualaikum sih, saya nggak sih?